Selamat siang, sahabat-sahabat Koalisi Laki. Saat ini saya selesai sidang di PN Bajawa. Agenda sidang ya pada siang ini adalah pemeriksaan saksi. Jadi kasus yang sedang saya tangani ini ya. Jadi saya mewakili terdakwa sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana perjudian. Jadi kasus judi ini adalah judi sabung ayam. Sebagai penasihat hukum, setelah saya melakukan advokasi dan juga pendampingan terhadap kasus ini, baik itu masih di kepolisian, di kejaksaan, bahkan sampai di persidangan, saya berpendapat bahwa dalam kasus ini ya yang dilakukan ya oleh jaksa penuntut umum adalah bentuk pemaksaan ya. Dalam hal ini kasus ini dipaksakan ya untuk naik ke persidangan. Saya juga menilai ya dalam penanganan kasus ini ya sebagai penegak hukum ya, saya menilai yang dilakukan saat ini bukan merupakan proses penegakan hukum, tetapi bagi saya ini adalah suatu pembengkokan hukum. Alasannya adalah dalam kasus ini yang pertama, bandar judi ya atau penyelenggara judi atau yang menyiapkan tempat untuk judi itu tidak ditahan dan dihadapkan di persidangan. Yang ditahan hanyalah masyarakat kecil ya, masyarakat kecil yang kebetulan ingin ikut main juga, dan itu diajak oleh si penyelenggara judi ini begitu. Yang kedua, mengapa saya tegaskan bahwa ini adalah sebuah pembengkokan hukum ya, adalah JPU tidak menghadirkan ya atau menunjukkan bukti ya dalam persidangan mengenai sabuk yang ada hubungannya dengan judi sabuk ayam ini. Jadi ayam yang menjadi objek penting dalam kasus ini dijadikan bukti ya, itu tidak dihadirkan ya atau ditunjukkan di persidangan, tapi yang mereka tunjukkan itu hanyalah bulu ayam ya kan. Pertanyaan saya ya, ini judi ayam atau judi sabung ayam ataukah judi bulu ayam begitu. Jadi itu juga jadi tanda tanya dan jadi suatu poin penting ya bagi penasihat hukum untuk menilai ya terkait proses penegakan hukum dalam kasus ini. Lalu selain tidak ditahannya penyelenggara judi tadi dengan alasan bahwa penyelenggara judi ini ditetapkan status DPO ya. Saya juga mendapat informasi dari jaksa penuntut umum, katanya DPO. Kita mesti mengerti dulu apa makna ya kata DPO gitu. Yang namanya DPO ini kan kecuali yang bersangkutan menghilang ya, tidak kelihatan. Ini setiap saat ada di kampungnya, di tempat tinggalnya, di tempat yang tempat dilakukan permainan judi sabuk ayam itu. Jadi kami juga sudah melakukan investigasi. Yang bersangkutan kami pastikan bukan menghilang, tidak menghilang, tapi yang bersangkutan ya ada di kampung, dan dia ada juga yang melihat tuh katanya ya biasalah minum moke ya dengan oknum-oknum mafia ini, dan begitu yang kita duga sebagai mafia ini. Lalu dalam kasus ini ya judi sabung ayam ini,
bagi saya ya, sesuai dengan pasal yang sudah didakwakan itu 303 ya, itu antara ya penyelenggara judi dengan yang ikut bermain judi. Bagi saya, itu pendapat saya ya, semua kita punya pendapat, itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya, antara penyelenggara judi dengan yang ikut bermain judi. Nah, lalu jika benar tujuan kita ya, untuk menangkap masyarakat yang main judi lalu naik, dihadapkan sampai ke persidangan, pertanyaan saya, apa sih susahnya ya toh menangkap penyelenggara judi? Ya. Karena percuma juga ya kalau kita tegakkan hukum, tapi setengah-setengah ya. Nah, tapi ada yang kita lindungi ya, masih dibiarkan berjalan. Itu bagi saya mungkin lebih bagus pasal perjudian ya dihapus saja, dihilangkan saja. Ya, alasannya adalah ya itu hanya dijadikan lelucon ya, lelucon hukum di negara ini pasal 303 itu. Alasan lelucon kenapa? Ya karena memang tidak tuntas penanganan kasusnya. Karena begini, tanpa penyelenggara judi ya tidak akan ada yang main judi. Itu poinnya. Begitu. Jadi kalau masih ada penyelenggara judi dibiarkan, lalu masyarakat kecil ditangkap, artinya memang pasal 303 ini ya, itu memang disiapkan oleh negara ini ya, hanya untuk dijadikan bahan mainan penegak hukum ya, untuk dijadikan juga lahan bisnis penyelenggaraan tetap jalan, lalu dijadikan juga bahan untuk naik pangkat misalnya ya, misalnya polisi berhasil tangkap ya, dihebohkan seolah-olah mereka hebat tangkap pemain judi, padahal itu oknum-oknum juga yang main tuh, yang setting supaya bisa ada main judi ya. Lalu jaksa juga ya, supaya dapat prestasi paksakan kasusnya P21 supaya bisa sidang ya. Nah, padahal dia dengan tahu ya dan mau bahwa memang penyelenggara ini wajib mesti ditangkap juga gitu ya, karena kalau masih ada juga ya percuma. Begitulah, sekian saja, jangan banyak omong nanti ada yang tidak suka, tapi tidak apa-apa. Baik, sekian saja, salam keadilan.